sahabat, apa kabar? Salam jumpa, kembali Anda simak Jatim News Today untuk edisi hari ini, Jumat 19 November 2021, bersama saya Ilham Dianta. Beragam informasi seputar Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti akan kita ikuti kabar pemerintah Kota Madiun yang gelar rapat koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam rangka mitigasi bencana dan tentunya dengan ragam informasi menarik lainnya. Dan seperti biasanya untuk program Jatim News Today disiarkan atau ditayangkan secara serentak di beberapa LPPL Radio Jawa Timur, yakni Radio Suara Sidoarjo, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Purwoboyo Madiun, dan Ralita Pamekasan. Baik sahabat, inilah Jatim News Today selengkapnya. Informasi pertama kita ikuti laporan dari Panji Harto. Tarik minat para lansia agar ikut vaksin, gerai vaksin 24 jam di Mapolsek Krian berikan sembako. Berikut informasi selengkapnya dari Panji Harto, Suara Sidoarjo. Upaya percepatan vaksinasi massal terhadap lansia lanjut usia terus dilakukan. Satu diantaranya oleh Polresta Sidoarjo yang buka gerai vaksin 24 jam di Mapolsek Krian. Untuk menarik minat lansia agar ikut vaksin, Polresta Sidoarjo berikan paket sembako pada lansia yang datang vaksin ke Mapolsek Krian. Kombes Pol Kusumo Wayu Bintoro saat meninjau gerai vaksin 24 jam di Mapolsek Krian, Selasa pagi 16 November 2021 mengatakan, capaian vaksinasi bagi lansia di Sidoarjo masih di bawah 60%, sehingga Kabupaten Sidoarjo masih belum masuk di level 1 PPKM sesuai Inmendagri nomor 57 tahun 2021. Untuk capaian vaksinasi untuk dosis pertama secara keseluruhan kita sudah di angka 77% atau di angka 1.250.000 sekian. Kemudian untuk dosis kedua kita juga sudah di angka 61% atau 980.000 sekian. Sementara untuk lansia kita masih di angka 58% atau sekitar 88.000 sekian. Seperti itu. Jadi kita untuk vaksin khusus lansia kita masih kekurangan. Ini kita targetkan sebanyak-banyaknya karena memang untuk sembako juga kita siapkan, untuk stok vaksin juga sudah ada. Jadi tidak perlu khawatir, mau ada berapapun pasti akan kita adakan vaksinasi dan para lansia yang datang akan memperoleh sembako. Seperti itu. Sahabat, perlu diketahui data Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo per Selasa 16 November 2021, vaksinasi umum dosis ke-1 sudah mencapai 77%. Untuk vaksinasi dosis kedua sudah mencapai 61%. Sementara bagi lansia, vaksinasi dosis ke-1 58,9% dan dosis kedua mencapai 37,81%. Demikian Panji Harto, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih rekan Panji Harto dengan informasinya terkait pelaksanaan atau pemberian vaksin ya selama 24 jam di Mapolsek Krian. Sahabat, dari Sidoarjo kita beralih ke Madiun. Antisipasi bencana hidrometeorologi, pemerintah Kota Madiun gelar rapat koordinasi antar organisasi perangkat daerah OPD. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan dari Kiki Desilia dan Rama Permana, Suara Madiun. Bencana bisa datang kapan dan di mana saja, karena itu masyarakat harus siap. Tak heran, edukasi kepada masyarakat terus diberikan pemerintah Kota Madiun melalui OPD terkait. Harapannya, masyarakat siap dan kerugian bisa diminimalkan jika bencana benar-benar datang. Wali Kota Madiun Maidi menyebut penghujan baru memasuki awal musim. Bahkan prediksi puncaknya baru terjadi Januari hingga Februari tahun depan. Pada bulan itu, intensitas hujan bisa terjadi 2 kali lipat dari biasanya. Kondisi itu pun disebabkan karena adanya fenomena La Nina. Wali Kota berharap masyarakat untuk tidak khawatir berlebih, namun tetap waspada. Antisipasi juga terus dilakukan. Wali Kota menyebut selalu menyiagakan posko di sekitar embung. Petugas terkait bakal siaga 24 jam secara bergantian.
Tak hanya petugas jaga, namun juga sudah dilengkapi dengan dapur umum beserta kebutuhan logistik hingga peralatan yang dibutuhkan lainnya. Petugas ini juga sudah beberapa kali mengikuti pelatihan sebelumnya. Kota ini kota yang rendah dan sungai menuju ke utara itu lewat kota semua, baik itu timur, barat. Antisipasi kita bahwa mesin air naik ke atas itu kita selesaikan. Jadi air yang turun di kota ini harus kita selesaikan. Di samping kiriman, kalau kiriman sungai di tepi tanggulnya kita naikkan, sedimentasi kita ambil, sampah-sampah kita ambil. Karena kita ngatasi air yang turun di kota ini saja itu perlu energi, karena apa? Air kita tidak bisa mengalir karena harus kita angkat ke Gunawan. Bismillah yang kendala yang ada di kota ini. Makanya kalau trotoar itu jadi semua, yang 2 meter musuh 3 meter itu semua jadi kanan kiri, sudah kita tenang. Jadi hari dalam kota masuk ke situ aja nunggu mesin kita jalan 2 hari 3 hari air masih tenang ada di bawah. Ini yang antisipasi kita seperti ini. Kiki Desilia, Rama Permana, Suara Madiun. Baik, terima kasih rekan Kiki Desilia dan Rama Permana, Suara Madiun. Dengan informasinya untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi, Pemkot Madiun gelar rapat koordinasi antar OPD. Baik, sahabat dari Madiun, kita beralih ke Blitar. Vaksinasi COVID-19 di 6 kecamatan Kabupaten Blitar sudah mencapai 70%. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan dari Risma Erina, Persada Blitar. Ya, baik sahabat Jawa Timur, vaksinasi COVID-19 di 6 kecamatan di Kabupaten Blitar sudah mencapai 70%. 6 kecamatan itu diantaranya Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Vlingi, Kecamatan Talun, Kecamatan Sanankulon, dan Kecamatan Serengat. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Dr. Christine Indrawati mengatakan, capaian minimal 70% dari total jumlah penduduk dilakukan agar bisa mencapai kekebalan komunal atau herd immunity. Dr. Christine menjelaskan ada beberapa faktor yang mendukung kecamatan bisa cepat mencapai 70% lebih. Di antaranya kerjasama 3 pilar yang harus ditingkatkan, kemudian pelayanan kepada masyarakat sasaran, di mana sebelumnya hanya dilakukan di puskesmas, balai desa atau kelurahan, sekarang bisa turun langsung ke dusun. Selain itu, peran camat juga sangat luar biasa karena mampu mengkoordinir secara intens sehingga hasilnya bisa maksimal. Dr. Christine menambahkan kendala yang dialami di masing-masing kecamatan untuk mencapai vaksinasi 70% ini berbeda-beda. Salah satunya adalah pola kerja masyarakat, artinya waktu siang pelayanan vaksin, masyarakat masih bekerja di ladang, sawah, ataupun kebun, sehingga bisanya sore hari. Sementara untuk sore hari, pelayanan di puskesmas sudah selesai. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Risma Erina dari Persada Blitar. Terkait dengan informasinya, vaksinasi COVID-19 di Blitar sudah mencapai 70%. Sahabat, dengan demikian usai sudah Jatim News Today untuk edisi hari ini Jumat 19 November 2021. Terima kasih kami sampaikan pada beberapa LPPL yang menyiarkan atau menayangkan program ini: Suara Sidoarjo, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Mardika Kabupaten Bondowoso, Proboyo Madiun, dan Ralita Pamekasan. Akhir kata, saya Ilham Danta pamit. Terima kasih mewakili kru yang bertugas pada saat ini. Menyampaikan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa.